Jadi setelah ngeriset Brokes ya, dia itu pembacaannya sepertinya begini. Ini satu menandakan 100.000, ini 1 kilo. Kalau jalan dia dia biasa aja 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 gitu, 1,4. Nah setelah kita berhenti, speedometernya begini. Gitu dia setelah ngeriset. Jadi kita punya motor baru nih. Halo saudara guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam perjalanan menuju kantor ini akan bercerita mengenai Suzuki Arashi yang saya punya ini. Motor ini 125 cc, saya beli dengan harga 3.400.000 di tahun 2020 sebelum pandemi, persis sebelum pandemi. Tadinya saya dengan motor ini hanya pengen ya iseng aja beli motor dengan harga yang murah 3.400.000 dengan pajak hidup. Jadi udah itu aja tadinya niatnya. Dan juga ini motor nggak pakai kupling. Tadinya. Jadi maksudnya kalau udah bosen ya udah saya tinggal jual, dan kalau pengen cari motor yang lain saya cari lagi yang lain gitu. Karena toh termasuk harganya murah gitu kan dibanding motor-motor yang lain gitu. Tapi kenyataannya motor ini justru sampai sekarang masih ada. Sudah berapa ini? 2020 bulan apa? Maret. 21, 22, 23, 24, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ini motor di saya. Kenapa? Nah ini, kenapa masih di saya? Yang pertama, karena motor ini ada spesialnya dibanding motor-motor lain yang sudah saya punya. Spesialnya apa? Spesialnya adalah dia ini lincah, nurut. Saya nggak tahu ya, karakter motor-motor Suzuki itu sepertinya kayak gitu semua gitu. Pernah pinjam Arashi lagi. Pernah pinjam Suzuki Next juga seperti itu. Saya beli Arashi juga seperti itu. Kemudian setahun yang lalu saya alhamdulillah bisa punya Suzuki Inazuma 250 cc. Itu kan Inazuma itu kan motor 250 cc yang paling berat di kelasnya gitu. Nah, paling berat itu saat didorong-dorong tanpa mesin ya. Tapi kalau udah dinaikin, dikendarain, saya juga kaget. Ini kok enak gitu. Enak maksudnya itu nurut dan lincah gitu. Nah, ini mungkin ada teman-teman saudara-saudara guys yang bisa kasih info. Ini kenapa? Nah, apakah karena pemilihan rangkanya yang rigid, atau ada hitungan-hitungan sudut apalah dari rangkanya yang ini mungkin rahasianya insinyur-insinyur Suzuki gitu. Nah, dan juga kalau boncengin orang pakai motor Suzuki kayak Inazuma, kayak Arashi ini, atau pakai Next juga, boncengin tuh nggak begitu berasa. Kalau motor-motor lain itu terasa kita lagi boncengin orang, terasa lah gitu. Kalau ini nggak begitu terasa. Nah itu salah satunya saya tahan ini motor. Yang kedua, kenapa akhirnya motor ini masih ada sampai sekarang? Jadi sayang aja kalau ngejual, karena ini motor unik dan sehat walafiat gitu loh. Makanya sampai sekarang nih motor masih ada. Jarang di jalan juga orang kalau ngelihat ini motor apa gitu kan. Bahkan umumnya orang-orang yang nggak begitu familiar dengan motor ini menyangka motornya Satria FU gitu. Abang ipar saya juga bilang, pakai Satria katanya. Padahal ini motor nggak jelasnya apa? Dibilang motor bebek juga enggak, tapi dibilang motor ayam jago juga enggak gitu. Makanya saya bilang ini motor si alien. Nah itu salah satunya. Nah terus apalagi yang sudah, ini masalah yang sudah diganti nih, apa aja yang sudah saya ganti? Yang pertama dari atas, kita urut dari atas ya. Yang pertama Mika speedometer itu udah diganti. Yang kedua si LCD-nya juga Mika-nya tuh yang itu udah diganti juga. Itu saya kerjain sendiri, ada videonya di channel ini. Kemudian turun ke stang tali gas juga udah diganti. Kemudian tali gas sudah diganti, kemudian kupling, kanvas kupling udah diganti, kemudian gear set dan rantai udah diganti, kemudian ada karet tromol, itu karet yang tempat nempelnya gear set
adalah itu karet tromol namanya, bagi rekan-rekan pasti tahu lah, yang hobi ngoprek motor tahu. Karet tromol udah diganti, shock breaker belakang saya pasang standar karena waktu dibeli dia punya shock breaker belakang itu punya smash. Jadi motornya nungging dan shock breakernya juga udah keras, sudah nggak enak. Saya kembaliin standar semua dan ori semua gitu. Nah, terus spion patah, spion kiri patah akhirnya karena pengen pertahankan ini aja, saya nggak ganti baru. Yang patah itu saya las, kemudian bisa dipasang kembali. Nah itu, jadi motor yang tadinya saya pengen main-main aja, akhirnya kayaknya udah ini motor ditahan aja deh, nggak usah dijual gitu, karena langka, ini motor langka. Nah terus bagi saudara guys yang pengen beli motor murah, coba deh main-main Suzuki deh. Karena kalau masalah spare part, kalau kita hidup di Jakarta dan mempunyai aplikasi My Suzuki itu nggak susah lah. Dan juga kalau saya ngerawat 2 motor Suzuki, motor-motor langka itu, Inazuma dan Arashi ini, saya pegang bagian spare part di bengkel, salah satu bengkel resmi, saya di Parung servisnya. Suzuki di Parung ya, kalau yang tahu daerah Parung, di Sawangan. Jadi pertigaan Sawangan di depan McD. Nah, itu di situ ada bengkel Suzuki. Nah, saya pegang nomor admin yang biasa ngurusin spare part. Ya, saya tinggal chatting aja, motor berasa apa yang kurang enak nih, sepertinya ini perlu diganti. Nah, saya chatting dulu, sedia ini enggak? Oh, enggak ada. Inden berapa lama? 2 hari atau 3 hari. Pesan ya, udah transfer uang muka, ntar kabarin ya gitu. Ntar kalau udah datang spare part dia kabarin, udah ada om, ya udah saya meluncur. Gitu saudara guys. Sementara ini itu aja sih yang bisa diceritain mengenai Arashi ini. Motor yang tadinya hanya pengen iseng-iseng, tapi sepertinya bakal jadi penghuni tetap juga di garasi gitu. Nah saudara guys, kalau punya pengalaman dengan motor-motor Suzuki, boleh deh kita sharing-sharing di kolom komentar. Nah ini memang ini bandel nih motor. Saya udah ngerasain motornya bandel gitu ya. Kondisinya sehat. Saya udah bawa touring ke Bandung juga. Waktu ke Bandung yang megang motor ini anak saya. Saya pegang Mega Pro. Nggak ada masalah. Yang bikin excited karena ini motor adalah model overstroke. Jadi langkahnya itu lebih panjang langkahnya daripada diameternya. Pistonnya, ini bicara piston ini. Ternyata overstroke ini buat tanjakan-tanjakan enak. Dia SOHC kemudian overstroke, itu enak. Kita nggak capek oper-oper gigi. Excited saya nggak nyangka juga ini motor enak gitu. Waktu itu bukan diadu ya. Saya sempet tuker pakai sama anak saya pakai Arashi, dia pakai Mega Pro. Tapi kalau yang Mega Pro boncengan ya. Kewalahan Mega Pro ngejar. Kita dari Cianjur mau balik ya. Dari Bandung kan arah balik gitu. Kalau dari Cianjur kalau mau ke Puncak Pas kan itu nanjak gitu. Dia kewalahan. Saya udah nungguin ini mana motor kok udah sekian tikungan. Saya lihat di spion kok nggak muncul gitu. Dan ternyata pas ketemu lagi, pas itu saya tungguin kan, pas berhenti, abang susah ngejar papa, kata anak saya. Saya juga kaget loh. Emang tadi kan dari rumah saya bawa Mega Pro, kemudian dari Bandung juga bawa Mega Pro, sampai Cianjur kita tukar pakai gitu. Jadi saya juga kaget, excited juga sama tenaganya. Ini motor nanjaknya enak aja naik gitu. Nah ini salah satu karena motor overstroke mungkin ya. Mungkin kan teman-teman yang tahu bisa komen lah, yang lebih paham mengenai mesin gitu. Oke saudara guys, mungkin itu yang bisa kita sharing pagi ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.